Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa adim wa syarif ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Hadratil kiram, para kiai, para alim, para ustaz, tokoh agama, wabil khusus jamaah salat subuh, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang dirahmati Allah. Memanjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillah, sampai hari yang ke-14 ini kita masih setia untuk mengikuti kegiatan Ramadan teristimewa sholat jamaah subuh dilanjutkan dengan kuliah subuh. Puji syukur ini dengan ikhlas kita sampaikan. Semoga nikmat-nikmat Allah yang lain akan tetap kita terima. Karunia Allah dalam jenis dan bentuk yang lain tetap kita harapkan dan kita dambakan. Utamanya salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita diakui umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Patut kita syukuri karena sampai hari ini kita oleh Allah ditakdir selalu istiqomah untuk menjalankan syariatnya, utamanya syariat tentang puasa di bulan suci Ramadan. Membangun, membina, memperjuangkan istiqomah inilah bapak-bapak dan ibu-ibu yang membutuhkan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Mudah diucapkan, gampang dan ringan di lisan, tapi butuh usaha yang serius yang namanya istiqomah. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang mengatakan, menyebutkan, memproklamirkan dirinya bahwa Allah itu Tuhan kami, ini berarti benih iman tumbuh dalam hati dan sanubarinya. Sumastaqamu, kemudian beristiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah niku gampange panjenengan niki ajeg terus menerus, continue, sungguh-sungguh. Kalau bahasa kerennya berdasarkan hadis Nabi, kul amantu billah sumastaqim, katakanlah
Aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomah adalah orang yang komitmen keimanannya kemudian diwujudkan dalam konsistensi untuk taat kepada Allah. Dari benih iman ini tumbuh kemudian berusaha, berikhtiar, berjuang untuk taat kepada Allah. Makanya iman dan Islam, akidah dan ibadah itu benang merah yang sangat erat. Dengan pondasi iman kita beribadah akan wujud menjadi akhlak, menjadi orang yang begitu dekat kepada Allah. Demikian juga ibadah yang dilandasi dengan keimanan, maka itu adalah ibadah yang sangat bernilai. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu ingkang kula hormati, perjuangan untuk mewujudkan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari ini tidak mudah, tidak gampang. Memang butuh perjuangan, banyak godaan, banyak rintangan. Sederhananya, kalau panjenengan setiap hari berjamaah 5 waktu di masjid ini, berangkat dari rumah berapapun jaraknya dari rumah, ini adalah bentuk perjuangan untuk istiqomah. Makanya monggo yang sudah rutin jangan sampai putus. Berangkat dari rumah bismillah untuk sholat jamaah yang dari rumah. Sekecil itu kalau kita perjuangkan akan menjadi istiqomah. Ajak terus menerus itu kita lakukan tanpa ada jeda, tanpa ada istirahat, tanpa ada penyimpangan sekecil apapun kecuali udzur syar'i. Kalau hujan deres ngoten nggih kan sakniki enten payung, enten jas udan. Tapi kalau sudah tertanam komitmen keimanannya dalam hati, hujan bukan halangan. Mana yang pertama harus dibina, ditumbuhkan, disegarkan, dan dibangun adalah komitmen keimanan. Kemudian dari iman yang berkomitmen ini, konsistensinya, konsekuensinya adalah ketaatan itu akan bisa kita laksanakan dengan ringan. Panjenengan ngaji, nggih, alhamdulillah. Yang tomak nina, istiqomah ngaji subuh, dilanjutaken mawon. Kula mboten saged ngaji 1 juz, ya setengah juz. Ndak mampu setengah juz, ya sak lembar. Ndak mampu sak lembar 1 surat. Tapi kalau itu terus ajak, continue, sungguh-sungguh, maka akan muncul lahir hadiah dari Allah yang namanya karomah, kemuliaan. Karomah itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang soleh, kepada hambanya yang dikasihi, yang dicintai. Karena apa? Karena istiqomah melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Sekecil apapun itu ibadahnya. Panjenengan yang sedekah, Bapak Ibu, tidak usah besar-besar. Tidak usah besar-besar. Karena apa? Ibadah yang paling dicintai oleh Allah, amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah, itu adalah amal ibadah yang terus menerus. Ada wa muha wa intola, walaupun kecil. Lo kecil kalau terus menerus itu bisa menjadi besar. Nggih. Ada sampai istilahnya orang yang ingin rajin sedekah itu ada sedekah subuh. Apakah waktu yang lain tidak boleh? Boleh. Sedekah subuh itu ada yang caranya begini, Bapak-bapak. Di rumah itu menyiapkan wadah, kaleng boleh, dompet boleh, ya, atau kotak.
Setelah panjenengan sholat subuh jamaah di masjid atau di musala, mengambil uang di dompetmu sendiri, 2.000, 5.000 atau 10.000, dimasukkan di kotak yang jenengan siapkan tadi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Disiapkan, dimasukkan setiap hari. Itu namanya sedekah subuh. Itu kalau yang di rumah. Kalau panjenengan yang di pasar, misalnya yang dagang, atau misalnya yang di masjid, membawa uang dimasukkan di kotak masjid. Sedekah yang dikerjakan, dilaksanakan pada waktu subuh, itu namanya sedekah subuh. Ini dalam upaya membangun istiqomah. Takjil, monggo, jenengan punya apa? Masjid menyediakan untuk berbagi takjil. Sehingga apa yang kita harapkan dari yang sederhana, yang kecil, akhirnya menjadi terbiasa, dari yang terbiasa menjadi budaya dan tradisi, dan itu akan menjadi karomah kita. Al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah niku rutin, ajek, konsisten, itu lebih baik Bapak-bapak dari 1000 karomah, dari 1000 kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang dicintai. Monggo panjenengan yang rutin istiqomah jamaah atau masjid mriki, jangan sampai putus. Berdoalah kepada Allah, ya Allah berikan keringanan, ya Allah berikan kemudahan untuk selalu bisa sholat berjamaah. Pun lek ganjarane ojo tanglet pun ganjarane jamaah. Sing teng musala monggo teng musala. Ngoten. Tidak harus di masjid yang dekat dengan musala, karena apa? Nanti yang musolanya tidak ada yang meramaikan, tidak ada yang memakmurkan. Itu akan menjadi sepi. Ya. Agar imbang, yang di masjid tetap berjalan, di musola tetap. Saya bisanya azan, monggo membangun istiqomah melalui muadzin, orang yang bertugas untuk azan. Babnya apa? Oh, waktu sholat musola yang mboten sing adzan berarti mboten sholat jamaah. Zikir, wirid, monggo. Membaca sholawat Pak, membaca sholawat itu ringan. Sholat Jibril sallallahu alaihi Muhammad monggo, sholat bil qulub monggo. Tapi kalau dirutinkan ba'da sholat panjenengan misalnya merutinkan 3 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali, itu akan menjadi karomah kalian melalui sholawat. Ini bentuk istiqomah kita. Agar mulai dari yang kecil sederhana bisa kita bangun, bisa kita tumbuhkan istiqomah di dalam diri kita, sehingga akan muncul karomah. Apa janji Allah bagi orang yang istiqomah, bapak-bapak dan ibu-ibu? Yaitu akan diberikan kemudahan oleh Allah. Janji Allah dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu akan turun mendoakan orang-orang yang ajak istiqomah di dalam ibadahnya, memberikan kabar gembira, alla takhafu, janganlah mereka itu memiliki perasaan takut, wala tahzanu, jangan bersedih hati. Ketenangan hidup, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih, karena semua pasrah kepada Allah. Wabsiru bil jannah, berilah kabar ke mereka, kabar gembira kepada mereka, janji Allah yaitu akan diberi surga. Surga di dunia berupa ketenangan keluarga, ketenangan dalam kehidupan. Surga Allah nanti di akhirat adalah jannatun na'im. Monggo melalui kegiatan kuliah subuh ini kita menjadikan ibadah untuk bisa membina istiqomah kita di dalam beribadah. Caranya kita laksanakan ibadah ini, ketaatan ini
dengan dilandasi keimanan. Komitmen dalam keimanan, konsisten dalam ibadah dan ketaatan. Mudah-mudahan Allah memudahkan, memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya setelah 14 hari kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tuwasi'u biha lainal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummatina minan nar. Allahumma arzuqna sakinata fi qulubina wa sa'adata fi buyutina wa sihhata fi abdanina wal barakata fi arzaqina bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli